Makanya tidak secara medik pemakai narkoba tidak ada istilah sembuh. Habis gimana ya gua kalau nggak pakai? Habis saya tuh protes sama keluarga. Habis memang pemakai narkoba hidupnya habis, Pak. Yang ketiga ini yang mahal. Hidayah, Pak. Kelas pemula itu mudah didetek. Ciri-ciri yang paling menonjol. Satu, jika sudah boros masalah uang. Nah, kalau misalnya narkoba itu semuanya harus dibabat, di apotek ada narkoba, Pak. Masa kita hancurkan? Siapa nyangka di apartemen memproduksi ekstasi? Iya. Ini apa? Paling ini makanan, ini apa? Dalamannya narkoba. Jadi dia bisa langsung strike kepada pemesan. Maka pada saat pandemi orang lain tiarap, dia mah oplahnya naik, Pak. Gimana ya? Di mana-mana ada. Karena pada dasarnya narkoba itu kan boleh dipergunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar Iwan Mandala? Senang sekali Big Dado Firmansyah di kesempatan hari ini bisa kembali mengunjungi, menyambangi Anda semuanya tentunya di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berbincang dengan seseorang yang ini luar biasa buat saya karena emang beliau agak sulit ditemui ya biasanya karena memang kesibukan beliau yang padat begitu ya. Ada selain sebagai pengajar di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beliau juga aktif di beberapa di beberapa kegiatan lainnya, diantaranya di Badan Narkotika Nasional. Langsung saja kita sapa bersama Bapak Dr. Haji Isep Jainal Arifin MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Nah, Pak Isep sekarang lagi sibuk apa nih di Ramadan ini? Sebetulnya sebelum Ramadan juga kita tetap sibuk ya. Tetap sibuk, betul. Kalender saya itu hitam semua. Ya kita berkhidmat untuk umat, untuk lembaga, ya terutama untuk kampus kita tercinta dan fakultas kita tercinta. Selain itu ya aktivitas yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyelamatkan generasi kita dari perang yang tanpa senjata. Itulah narkoba gitu. Dan itu tidak mengenal waktu, tempat, nggak mengenal dimensi, nggak mengenal strata, nggak mengenal agama, nggak mengenal teritorial, semuanya juga kena. Jadi itu juga salah satu aktivitas yang nggak bisa kita tinggalkan. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelum kita ngobrol jauh, apa yang kemudian membuat Pak Isep ini kemudian concern pada bidang itu? Awalnya seperti apa ceritanya? Oke, jadi ini sejarahnya panjang ya Pak Dado. Jadi dulu ini riwayat asalnya. Dulu Pak Dekan kita yang awal, Pak almarhum Al-Mughafar ya, Pak Ahmad Subandi, itu mau menempuh gelar guru besar dan harus ada salah satu karya tulis monumental. Maka beliau mengambil atas saran almarhum juga guru kita semua, Pak Profesor Dr. Juhaya, untuk mengambil risetnya itu di Suryalaya. Di Suryalaya. Akhirnya saya ditarik sebagai tim untuk melaksanakan riset itu, dan itulah saya berjumpa dengan mahaguru kita terkasih Pangresa Abu Hanom. Karena karya tulisnya langsung tentang bagaimana metode inabah yang waktu itu lagi gencar-gencarnya itu kok bisa menyembuhkan orang yang kena narkoba. Sementara secara nasional waktu itu hampir semua tempat perawatan itu sudah menyerah gitu. Tapi kok Suryalaya kok bisa gitu. Padahal pendekatannya yang itu kan keagamaan. Jadi bagaimana
itu agama memberi kontribusi melalui pendekatan Toriko, khususnya TKN ya, Qadiriyah Naqsabandiyah, kok bisa gitu. Di luar kan kontroversi pada waktu itu. Karena Bapak juga concern di Warois ya Pak ya, kalau saya Nah dari situ kemudian kita berkembang mempelajari itu, lalu kemudian ya barokah dari situ. Saya ada satu seminar di Jakarta, dan dari seminar itu rupanya banyak yang ingin mengetahui tentang bagaimana pendekatan keagamaan ini kok bisa. Dari situ saya mulai tertarik bahwa ternyata setelah kita tahu, apalagi saya sudah ditarik ke Jakarta, bahaya narkoba ini luar biasa, dan itu membabat semua generasi kita. Maka wah, ini harus ada yang menekuni. Dan yang ada di benak saya pada waktu itu, dari kalangan akademisi, itu hampir nggak ada pada waktu itu. Pada waktu itu? Iya, karena yang terlibat banyak aparat gitu kan. Terus dokter, psikiater. Dari kalangan akademisi dan agamawan kok nggak ada gitu. Padahal terbukti bahwa pendekatan agama kok bisa. Karena eksekusi terhadap kasusnya akan berbeda tentunya ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita gitu. Nah makanya mungkin itu hanya wasilah saja kita untuk masuk ke bidang itu. Nah kita juga dapat ilmu dari Pangresa Abah Hanom bagaimana untuk menterapi. Lalu kemudian kita bisa menyebarkan syiar. Dan bagaimana masalah ini kita tarik ke dunia akademik. Itu yang ada di benak saya. Termasuk tadi Warois ya. Nah itu adalah konsen saya yang kedua. Konsen saya yang kedua di bidang Warois itu karena itu kita mengalami sendiri bahwa di rumah sakit yang mayoritas kita itu pasiennya adalah Muslim, kok masalah keagamaan pasien terabaikan gitu. Dan itu dianggap bahwa itu kewajiban keluarga. Padahal kalau saya melihat aturan mainnya, standar WHO aja kan 4. Sehat itu harus biopsikososio spiritual. Nah, sehat secara spiritual untuk pasien, siapa yang ngurusnya? Gimana kalau pasien misalnya meninggal di rumah sakit? Siapa yang mentalkini? Siapa yang memberi bimbingan ketika pasien ingin beribadah? Pada waktu itu ya Pak Dado menariknya kok diserahkan ke keluarga gitu. Padahal itu kewajiban rumah sakit. Jadi expert saya yang kedua memang di situ gitu. Itu yang sampai saya sekarang itu masih terus. Tapi ada ketersambungan nggak di antara keduanya Pak kemudian? Ada Pak. Concern Bapak di satu dan satunya itu apa? Ada koherensinya Pak? Ternyata agama itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk proses penyembuhan manusia. Baik yang kena narkoba maupun yang kena penyakit yang dari rumah sakit. Jadi agama itu seharusnya menjadi core gitu untuk terapi di bidang dua-duanya. Yang lain itu paliatif sebagai penunjang. Kalau sekarang kan dibalik. Agama tuh kayaknya apa gitu, kalau orang sudah mau mati baru ditarik ke agama. Jadi itu yang bikin saya kok orang begitu ya gitu. Padahal rasa keberagaman itu kan sesuatu yang nggak bisa ditukar dengan hal yang lain. Itu yang ada di benak saya. Maka dua-duanya ada korelasinya. Ada korelasinya. Ada korelasi. Nah, Pak Isep, ini apa namanya tuh sebenarnya seberapa parahkah pengaruh narkoba bagi bangsa ini kekinian gitu? Oke. Ada 3 stepping ya. Begitu satu negara terserang oleh narkoba. Pertama, level yang disebut dengan bahaya. Bahaya narkoba. Nah, dari level bahaya ini nanti naik ke level yang kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga inilah yang sudah menggambarkan bahwa ini sudah zona merah yang disebut dengan darurat, Pak. Jadi kalau satu negara sudah menyatakan level darurat, berarti itu sudah sangat parah, Pak. Nah, narkoba itu dari mulai bahaya, sekarang itu sudah ke darurat. Darurat narkoba. Itu level yang paling parah. Paling tinggi. Paling tinggi. Kayak kita masih ingat ya Bu Khofifah membuat statement bahwa ada dari bahaya pornografi sampai kepada darurat pornografi. Itu juga sudah level, dan itu sudah ada di negara kita. Itu dari 2014, Pak. Dari 2014 itu sudah mulai. Dan narkoba sudah lebih dulu dari situ. Jadi kita sudah ada di level itu, di level darurat, Pak. Dan itu sampai hari ini belum turun statusnya? Belum turun, dan on off, Pak. Tapi secara grafik itu terus naik gitu. Jadi narkoba ini gila dalam berbagai situasi dan kondisi. Ini terus aja naik gitu. Kayak COVID gitu kan kemarin. Yang lain kan rontok gitu. Narkoba ini malah lebih gila, Pak. Lebih gila.
Kenapa lebih gila? Ya kita bisa melihat dulu sebelum ada COVID ya, itu kan si kurir itu rata-rata orang, Pak. Dan itu mudah dikuntil oleh tim kita misalnya. Oke. Sekarang Pak, COD-an Pak. Online ya? Online. Online. Kita nggak tahu lagi itu apa. Dan di tempat-tempat kurir itu, tempat-tempat barang-barang untuk dikirim gitu kan, itu kan nggak ada sortiran khusus. Ini apa? Paling ini makanan, ini apa? Dalamannya narkoba. Jadi dia bisa langsung strike kepada pemesan tanpa harus orang gitu. Kalau dulu kan orang bisa kita kuntil. Oke. Maka pada saat pandemi orang lain tiarap, ya emang oplahnya naik, Pak. Gimana ya? Oplahnya naik. Ya oplahnya naik gitu. Oke. Karena kalau misalnya pakai kurir yang dalam arti kurir orang yang terorganisir begitu ya. Kita trackingnya gampang, betul ya, Pak? Betul, Pak. Kita punya tim khusus untuk itu. Makanya di bandara, di bea cukai, di mana itu kan banyak tim kita. Ini kan orangnya nggak ada. Barangnya juga goib, kita nggak tahu, disebut makanan aja. Orang-orang yang ada di tempat kayak JNE, emang dia pakai alat khusus gitu. Yang ada anjing pelacak itu kan cuma di bandara, di bea cukai. Kalau di sana kan nggak ada, Pak. Dan yang saya ngeri itu, kita hari ini bukan hanya menjadi target, tapi juga menjadi produsen ya, Pak ya? Ya, betul. Ditemukan dari sejak jauh, Pak, dari sejak 2004. Jadi gini, kan narkoba itu ada dua ya. Ada yang di alam gitu, diproduksi, dan itu hanya di daerah-daerah tertentu. Mungkin kita hanya terkenal dengan ganja Aceh. Nah, maraknya pemroduksian itu setelah muncul apa yang disebut dengan narkoba sintetik dan semi sintetik. Karena secara kimia dia bisa diproses prekursornya. Prekursor itu apa? Prekursor itu bahan bakunya. Kalau sekarang misalnya didatangkan ke Indonesia dalam bentuk wujud jenis narkobanya, itu banyak ketangkep. Nah, akhirnya modusnya dirubah. Jadi bahan bakunya itu yang ini ke kita. Sehingga kalau misalnya ekstasi, bahan bakunya apa? ABCD. Kirim dulu A-nya. Kadang-kadang disamarkan dengan pengiriman bahan obat kimia. Karena kan bandar narkoba ini di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Karena pada dasarnya narkoba itu kan boleh dipergunakan. Tapi di bawah pengawasan medik. Satu. Yang kedua untuk kepentingan riset ilmiah. Yang ketiga untuk kepentingan militer. Di luar ini kan yang disebut penyalahgunaan. Kenapa kemudian disebut penyalahgunaan? Yang kita perangi itu penyalahgunaannya. Nah, kalau misalnya narkoba itu semuanya harus dibabat, di apotek ada narkoba, Pak. Masa kita hancurkan? Di rumah sakit ada, di lembaga riset ada, di militer ada. Nah, yang kita perangi itu penyalahgunaannya. Nah, si oknum ini kan yang kerjasama. Sehingga si prekursor itu kadang-kadang dibarengkan gitu, Pak, dengan bahan-bahan kimia yang lain. Kalau gitu kan sulit untuk diatasi. Nanti unsur A-nya dulu datang, B-nya dulu datang, C-nya dulu datang, baru dirakit. Di mana dirakitnya? Gila, Pak. Ternyata itu di tempat-tempat komplek perumahan mewah. Yang kita sebut dengan istilah apa coba? Komplek perumahan mewah. Apartemen. Siapa nyangka di apartemen memproduksi ekstasi? Iya, itu yang kadang-kadang ada beberapa kasus yang bodornya itu ada di tempat yang sebetulnya kita nggak nyangka bakal ada itu di situ. Dan mereka menggunakan itu kamuflase. Jadi apartemen-apartemen itu dengan leluasa ya, sebelum kita pun kelimpungan nih. Mohon maaf ya, BNN itu lembaga paling garda terdepan untuk mengawasi masalah penyalahgunaan ini. Tapi kita kan personil terbatas. Dana juga makin terbatas, Pak, apalagi zaman COVID gitu ya. Sementara mereka dengan dana yang berlimpah, bisa disebut negara dalam negara, itu mereka makin canggih gitu, kamuflase. Jadi mereka menggunakan tempat-tempat yang nggak kita duga lagi. Akhirnya kan kita bingung nih, bingungnya gini, kok kita awasi ya meskipun terbatas nih. Di bandara terbatas, di pelabuhan terbatas. Ternyata kan masuk ke tempat-tempat yang tidak kita duga. Misalnya melalui nelayan. Makanya jangan kaget. Laut itu, Pak, itu adalah tempat surga bagi mereka untuk memasukkan ke kita. Karena laut itu penjaganya sedikit. Makanya jangan kaget. Dari Pelabuhan Ratu kok muncul bisa. Dari Pangandaran kok bisa. Di beberapa pelabuhan. Karena terus kita yang sedikit. Fenomenal kemarin itu sampai bertonton itu yang di Tanjung Priok di apa tuh? Iya.
Yang di Pangandaran juga Pak, ya, belum lama itu kena. Betul, kalau yang terakhir itu. Yang di tiang itu Pak, disembunyikan di tiang-tiang. Betul. Jadi mereka lebih mengkamuflase lagi. Nah itu rata-rata itu prekursornya Pak, bahan-bahannya. Bahan-bahannya. Nah gilanya kan mereka begini. Jadi kalau mereka mau ngirim kurir, ada 10. Gilanya apa? Yang satu ini dikorbankan Pak, supaya tertangkap. Oh. Jadi kan semua fokus ke sana. Yang 9 lolos Pak. Yang 9 itu yang sprint. Ya. Karena yang ini juga misalnya dapat nih. Ini pernah kita wawancarai, pernah ditayangkan kalau nggak salah di televisi nasional kita. Itu kan yang satu ini biarin aja kena. Lalu mereka masuk penjara. Setelah di penjara, ini kan nego internasional. Okay. Ingat kasus Bali? Ya, ada seorang yang tertangkap. Siapa yang turun dari Amerika? Menyelamatkan dia. Berarti dia agen internasional. Jadi ada jaringan internasional yang sangat luar biasa. Nah, gayanya gitu. Jadi kalau misalnya ada 10 yang mau diluncurkan, yang 2 ini satu tertangkap di wilayah barat, satu tertangkap di timur. Semua kan ke sana fokusnya, diekspos rame-rame. Lah yang 8 ini lewat mana? Gitu. Makanya itu masuknya lewat pelabuhan-pelabuhan yang pengawasannya memang longgar. Kenapa? Karena kita terbatas tenaganya. Lautnya luas. Lautnya luas. Siapa yang dipakai? Nelayan kita, Pak. Dan di situ ada orang yang sudah survei. Jadi nelayan kita kan hidupnya musiman. Pada saat mereka nggak ada ikan, mohon maaf Pak, mereka susah. Pada saat itu mereka masuk. Maka diiming-imingin nelayan itu, kamu bisa nganterin ini, daripada jala ikan tidak dapat, udah anterin aja ini. Untungnya bisa berlipat-lipat. Tonggujrut. Tonggujrut bahasa Jermannya. Di sana Pak itu sudah ada yang menunggu Pak. Kasus Pelabuhan Ratu. Bagaimana sekarang sabu-sabu kok bisa 79 kilo masuk dari Pelabuhan Ratu. Yang ketangkep orang Timur Tengah gitu. Dari mana ini masuknya? Itu karena ada orang kita yang sudah mulai mengawasi ya. Ada orang Timur Tengah sudah sering dapat. Ada orang Timur Tengah yang masuk ke kita, dikuntil dari Jakarta itu, kok larinya ke Pelabuhan Ratu ya? Begitu sampai di Pelabuhan Ratu, dia mengambil barangnya di hutan, Pak. Eta nungubur saha. Ternyata begitu kita pasang jaringan, jadi ada kapal yang berlabuh di sana, itu nanti kerjasama dengan nelayan. Si nelayan nyandak eta, disimpan ka leuweung, dikubur di dinya. Si ini datang ke situ ngambil 79 kilogram. Gimana? Wow. 79 miliar Pak. Oke. Ini gitu, menarik kalau kita bahasnya, pasti akan panjang sekali. Tapi kita kembalikan lagi nih Pak. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui ini? Karena ini juga pada akhirnya akan jadi ranah yang sangat private, yaitu keluarga. Siap. Ya, sampai ke tahap itu kemudian yang benteng pertama lah istilahnya. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui anggota keluarga kita ini pengguna atau bukan? Oke. Terlibat atau tidak? Nah, itu ada apakah ada kemudian ciri-ciri yang bisa kita tahu gitu, Pak? Setiap pengguna narkoba dinikmati atau tidak, dia akan mengalami 5 kerusakan, Pak. Bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Kerusakan biologis udah jelas fisiknya kena, karena narkoba pada dasarnya racun kan. Dia disebut obat kalau pakai dosis gitu ya. Bio, psiko, kerusakan psikisnya, kejiwaannya. Rata-rata kan nanti kena penyakit jiwa. Paranoid lah. Pokoknya penyakit psikologis muncul. Bio, psiko, sosio. Nah, ini kerusakan sosial, yaitu kerusakan keluarga. Tatanan keluarganya hancur, ekonominya hancur. Budayanya juga hancur, spiritualitasnya juga hancur. Yang ditanyakan tadi kan, gimana aspek kehancuran keluarga? Nah, aspek kehancuran keluarga, inilah yang tidak mudah untuk ditangani. Karena pemakaian narkoba itu ada beberapa tahap, Pak. Kalau yang biasa-biasa, mudah yang kelas-kelas bawah lah, kelas pemula, itu mudah didetek. Ciri-ciri yang paling menonjol. 1, jika sudah boros masalah uang. Dan di luar nalar gitu uangnya itu. Uang ATM apa segala macam. Because why? Karena dia pakai narkoba, pasti ketagihan. Begitu ketagihan, tidak bisa disembuhkan dengan cara yang lain, kecuali beli. Beli pakai uang dong. Kalau dia masih punya aset uang, dia pakai uangnya sendiri. Uang apa itu? Ya uang apa aja nanti. Nah, kalau uangnya sudah tidak ada, pokoknya dijual gitu kan.
Nah, jadi boros masalah uang. Yang kedua, ada daily activity-nya yang mulai berubah. Biasanya waktu tidur, dia tidur, ini mah enggak. Gitu. Nah, tapi yang ketiga diikuti dengan perilaku-perilaku yang aneh-aneh. Misalnya jadi temperamental, jadi depresi, jadi marah-marah, jadi kesetanan. Nah, lucu ada keluarga, mohon maaf ya, keluarga pejabat misalnya di provinsi kita, yang dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Dia mengira anaknya itu sering kesurupan karena dipelet sama cowoknya, kebetulan cewek nih. Oke. Dan katanya mobil udah dijual, ATM sudah dijebol, dan dia menganggap bahwa itu karena diguna-guna, dipelet gitu. Nah istilahnya teh diporot gitu. Nah, karena ada stafnya yang kenal kita, akhirnya minta diobservasi ke rumah. Kebetulan saya ketemu dengan anaknya. Karena kita sudah terlatih ya. Saya bilang, ini suspek, Pak. Pakai narkoba. Banyak, Pak. Ini kalau disampaikan ke bapaknya, nanti marah ke kita. Betul juga. Meskipun disampaikan pelan-pelan, malah bapaknya nuduh ke kita. Bapak mau mencemarkan saya. Masa anak saya pakai narkoba? Anak saya mah, Pak, pelet. Pakai pelet naon lah gitu. Saya bilang, Pak, saya itu orang yang sudah terlatih di situ. Ngasoklah cina, tapi lamun teu kabuktian, saya tuntut nanti. Silakan, saya bilang. Akhirnya kita pelajari behaviornya, Pak. Ternyata dia itu sering aneh-aneh kalau weekend pulang. Jadi Sabtu Minggu itu pasti kelayaban. Begitu pulang malam Senin ke rumah, langsung kita gerebek, langsung tes urin. Terbukti Pak pakai. Jadi salah satu cara untuk menentukan, memang ada tanda-tanda umum ya seperti yang tadi. Tetapi yang paling real adalah memang melalui narkotes tadi. Tes urin. Itu tidak bisa mengelak. Itu nggak bisa mengelak. Yang kedua memang pengakuan. Yang ketiga kalau urin tidak mempan. Karena ada yang pinter, Pak. Jadi dia pakai narkoba, begitu mau pulang ke rumah, dia minum berbagai macam. Sehingga alat-alat narkotes itu jadi kabur bisa. Oke. Nah, makanya kita punya, ada lagi tes darah. Darah itu bisa menyimpan 3 bulan apa yang dia makan. Darah nggak mempan, rambut, Pak. DNA? Mempan. Iya. Rambut itu seumur hidup dia bisa menyimpan. Mohon maaf ya, ada artis kita yang dia ngelak dan memang dicek tes urin, tes darah, kagak ada. Akhirnya rambut yang kita ambil. Begitu rambutnya kita ambil, ternyata dia pakai udah hampir 2 tahun. Jadi ada memang masa berlapis. Penggunaannya juga ketahuan. Ketahuan, Pak. Jadi nggak bisa mengelak. Itu alat manusia, apalagi alat Gusti Allah nanti. Mau menyimpan bohong di mana kan? Karena tubuh kita punya alat rekaman. Jadi itu tanda-tanda umum, boros masalah uang, lalu kemudian muncul sifat yang aneh-aneh, daily activity-nya terganggu, dia mulai mengisolasi diri, ada tempat-tempat yang tidak boleh dijamah, mungkin di kamar, mungkin di mana, karena dia menyimpan itu. Dan berikutnya ada tanda-tanda fisik. Misalnya matanya sering beler, ngomongnya sering sludge speech, lalu kemudian ada tanda-tanda nyuntik. Meskipun kalau dulu kan di sini, kalau sekarang udah acak, Pak. Apalagi yang narkoba yang disusupkan, mohon maaf, tidak semua PEV itu. Ya. Tapi ada oknum-oknum yang memanfaatkan narkoba cair dimasukkan ke situ. Kan sulit didetek, Pak. Ya, jadi dan pemakai ini kan bertahap. Ada yang pemula, kelas menengah, ada yang hardcore. Oke. Kalau yang hardcore nggak mudah kita untuk ngeceknya. Ya. Mereka sudah expert. Ya, sudah expert, Pak. Jadi seger gitu saya taman tuh teler tuh naon. Karena dia tahu ngatur ritme pakai. Oke. Nah, Pak Isep, kita sudah tahu misalnya amit-amit ya, tapi memang misalnya ada di antara kita, lingkungan kita yang kemudian pakai. Tapi kita nggak mau kemudian dia juga kena jerat hukum gitu misalnya. Ada langkah persuasif yang kita lakukan misalnya. Nah, itu apa kira-kira yang baiknya gitu, Pak Isep? Gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah itu kan pemakai narkoba tidak bisa berhenti. Makanya tidak secara medik pemakai narkoba tidak ada istilah sembuh. Yang ada mungkin hanya dia berhenti untuk sekian saat. Next time dia bisa kena lagi yang disebut relapse. Karena itu pemakai narkoba dia tidak bisa berhenti karena 3 faktor. 1, sugesti. Ini nggak ada obatnya, Pak, sugesti itu. Nggak ada yang bisa ngeblok sugesti. Sugesti itu bisikan dari dalam jiwa. Kalau kita kan kalau lagi puasa sugestinya kolak gitu, Tapi kalau memakai narkoba, aduh mohon maaf ya, sugestinya itu pasti itu. Yang kedua trigger. Trigger tuh ada alat pemicu.
yang ketika dia pakai, apapun yang terekam itu kan masuk di limbiknya. Nanti dalam keadaan sadar ketika dia melihat benda, teman, lagu, lingkungan, dia membawa memorinya ingat ke narkoba. Aneh gitu. Makanya kalau ada orang pakai narkoba di WC, begitu dalam keadaan normal, dia masuk WC, dia bisa trigger, Pak. Apalagi dia misalnya pakaunya itu di WC. Misalnya sambil bahasa Jermannya modal gitu ya. Dia ngisep ganja sampai play di situ. Begitu dia masuk WC, WC itu jadi trigger buat dia. Yang berikutnya adalah craving, inget enaknya. Nah, enaknya ini kan macam-macam. Dia lagi banyak masalah gitu ya, pakai narkoba, padahal bukan hilang kan, keblok gitu. Jadi begitu ada masalah, dia inget ke situ. Makanya kalau orang yang sudah diterapi, misalnya di rehab sekalipun, dia bisa berhenti. Tapi next time ketika ketemu yang 3 ini rata-rata relapse, Pak. Nah, kalau kita ketemu dengan teman yang seperti itu memang tidak mudah untuk mengingatkan. Karena sembuh atau tidak itu tergantung dari kemauan dirinya. Karena dia akan mencari-cari alasan. Biasanya gini, kok kamu pakai? Habis gimana ya gua kalau nggak pakai? Habis saya tuh protes sama keluarga. Habis, memang pemakai narkoba hidupnya habis, Pak. Habis ya, habis. Makanya yang paling kita ingatkan mungkin ya harus pada waktu yang tepat dengan bahasa yang tepat. Karena ada alasannya. Mungkin begini, gue pakai, gue kan nggak apa-apa sampai sekarang masih eksis. Apa yang harus kita ingatkan? It's okay. Karena ini saya pelajari dari kasusnya itu, Pak, yang diingatkan karena sebetulnya teman-temannya juga pernah tahu gitu, tapi ya berharap dianya sadar, tapi ternyata enggak sampai ini ketangkep gitu. Tapi kalau kita belajar dari kasus teman-teman kita, misalnya grup slang ya, itu kan ada berbagai resultansi yang bekerja untuk ikut memotivasi dia. Jadi motivator memang sangat penting. Dan bagaimana mengingatkan dia pada momen-momen yang tepat. Biasanya nanti ada yang disebut dengan peak experience. Peak experience itu pengalaman puncak si pemakai yang mengingatkan dia kepada sesuatu. Apakah itu anaknya, apakah itu kematian, apakah itu kehancuran, dan lain-lain. Jadi satu faktor lingkungan yang memotivasi terus-menerus. Yang kedua, time. Yang tadi itu, peak experience-nya kapan muncul. Yang ketiga ini yang mahal. Hidayah, Pak. Karena ujung-ujungnya, saya kan tadi bilang, kerusakan narkoba itu 5. Yang terakhir, aspek spiritual. Bagaimana narkoba bisa menyingkirkan iman? Itu yang tidak kebayang. Setelah saya studi di luar negeri, sama tokoh, dan orang-orang, dari pengalaman kita ngerawat, ternyata muncul teori David Goleman. Padahal teori itu, Pangresa Abah Anom dulu sudah mengingatkan kepada saya, bahwa, Cep, dah mau cager narkoba mah. Dan narkoba mah makanan setan. Di daharku jelema. Leungit jelema na nu aya setan. Di mana? Eta dina kolbuna, eta dina otakna. Tangke muncul urang mah. Singgasana ilahinya leungit eta di dinya. Eueuh nu bisa deui menimbulkan itu kecuali Allah melalui zikrullah itu dulu, Pak. Kesini-sininya saya baru menemukan. Ini yang disebut dengan God spot, Pak. God spot. Ya, David Goleman kan menemukan itu. Ternyata di sistem otak ada limbik. Di limbik itu di tengah-tengah ada yang disebut dengan God spot, Pak. God spot itu antena ilahi, kira-kira gitulah. Chip ilahi. Yang kalau orang masih ada itu, maka audio, video, keagamaannya masih berfungsi. Sampai saya berani mengatakan, God spot itu tempat bertahtanya iman. God spotnya hilang, imannya hilang. Bagaimana narkoba bisa merusak God spot? Begitu narkoba dimakan, organ yang paling merespon otak. Di otak ada limbik. Di limbik ada God spot. Jadi begitu otaknya rusak, limbiknya rusak, God spotnya juga hancur. Itu yang menyebabkan kenapa narkoba bisa menghilangkan iman. Nah, ini ada hadis Rasulullah. Ini yang luar biasa. Idza syarabal khamra kharaqallahu satru wa kana syaiton waliyuhu wa sam'u wa basaru. Ketika seorang mengkonsumsi narkoba, jebol tabir ilahi yang ada di dalam dirinya. Dulu kita nggak tahu tabir ilahi itu apa. Rupanya God spotnya juga musnah. Dan nggak ada yang bisa mengembalikan itu kecuali kasih sayang Allah. Itu yang menyebabkan narkoba itu sudah di luar nalar manusia. Medik menyerah, psikiater, psikolog menyerah. Itu Pak yang paling mahal. Merinding kalau dengar sampai ke situ ya. Iya. Karena kita pikir kan selama ini ya itu hanya kriminalitas dan enggak. Ternyata lebih dari itu.
Sampai ke situ. Sampai di titik. Pokoknya saya ikut merinding juga. Begitu ingat kepada, Masya Allah kok Abah Anum dulu Pangresa sudah mengingatkan itu. Rupanya teori ilmiahnya mengikuti dari belakang. Itu yang saya kabarkan di dalam berbagai seminar, di dalam negeri, di luar negeri. Bahwa narkoba itu sampai merusak iman. Ini hadis Rasulullahnya. Jadi, apa kita itu kecuali terakhir yang satu itu. Oke. Nah, bagaimana kemudian, Pak Isep, kita sedang berada di bulan yang mulia ya. Ramadan. Tingkat keberagamaan seseorang biasanya akan lebih tinggi pada bulan ini. Yang Nutadina Tara jadi osok gitu. Saware. Oke. Tapi bagaimanapun ini kan ya, orang mengaji di mana-mana dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian menjadikan momen ini kalau secara teoretik ya kan kita kembali kepada Ramadan. Satu, di Ramadan itu ada berbagai kedahsyatan dan rahasia, Pak. Misalnya dari segi nama ya, Ramadan itu dari kata Romaldo. Romaldo artinya membakar, membuat jadi debu. Jadi bagaimana Ramadan ini membuat jadi debu dosa dan kesalahan manusia. Kenapa dosa ini harus dimusnahkan? Karena dosa terkait dengan perilaku buruk. Logikanya begini. Kalau orang masih ada dosanya yang belum terhapus dengan sistem Ramadan misalnya, lihat saja perilaku buruknya. Jadi kalau perilaku buruknya masih ada, ngomong buruk, berpikir buruk, berprasangka buruk, berparadigma buruk, berarti dosanya belum terhapus, Pak. Nah, ketika sistem limbik ini tidak ada karena narkoba atau dia mengecil gitu ya, maka yang muncul kan bagaimana sih sistem limbiknya itu diliputi oleh berbagai kotoran dosa itu. Itu sebab puasa memiliki kemungkinan untuk mendetok spiritual. Selain detok secara medik. Karena model puasa ini kan dari sejak dulu ada. Dan puasa dipakai sebagai salah satu modal untuk detok. Detok itu apa? Detok itu proses pengeluaran racun narkoba dari tubuh. Ada metode yang namanya cold turkey, Pak. Cold turkey itu metode abstain dari narkoba. Jadi dia pakai narkoba, udah ketagihan, udah hardcore gitu kan. Maka dia memiliki daya tagih yang luar biasa ketika narkobanya sudah tidak ada di dalam tubuh. Muncul apa yang disebut sakau. Nah, metode cold turkey ini begitu sakau, tidak dikasih narkoba, dipuasakan, Pak. Kenapa? Karena pengalaman membuktikan nggak ada orang yang mati karena sakau. Lebih banyak mati karena overdosis. Maka ketika dia sakau, metode cold turkey itu secara radikal dipuasakan. Jujungkiran kerek ngadagorkeun maneh kerek kan kena antepkeun gitu. Sampai nanti mereda sendiri. Itu kan metode puasa sebetulnya yang dipakai. Nah, secara spiritual, puasa ini juga bagaimana proses membersihkan termasuk sistem limbik tadi. Karena dosa-dosa itu kan memorinya berkumpul di sana. Maka kalau puasanya imanan wahtisaban, itu bisa membantu untuk proses penurunan dari ketagihan. Meskipun ada metodenya cold turkey, tapi ini kan lebih ada teologinya, Pak. Lebih ada landasan teologinya. Nah, nanti ada metode yang kedua, yaitu metode kalau di kita namanya metode mandi tobat, Pak. Ternyata kalau orang sakau, jangan panik, mandi. Sakau, mandi, sakau, mandi, sakau, wudu, sakau, mandi, sakau, wudu. Itu lama-lama berkurang pada daya tagihnya. Dan di kita kan ada mandi tobat, ada wudhu. Di bulan Ramadan apalagi kita. Lalu kemudian untuk mengembalikan kembali yang disebut dengan recovery, maka di situ asupan-asupan spiritual penting. Di Ramadan ini itu waktunya, Pak. Ada ngaji, ada sholat, ada dengar ceramah kayak kita nih kan ada muatan agamanya. Itu kan menjadi muatan-muatan positif untuk mengalihkan memori dari God spot-nya tadi. Maka pada gilirannya kalau yang syarat 2 tadi dari puasa dipenuhi, imanan wahtisaban, gufirallahu ma taqaddama min dzanbik, masa sih Allah tidak memberikan anugerahnya untuk dikembalikan God spot-nya? Maka tinggal bagaimana memanfaatkan Ramadan ini sebagai momen untuk detoksifikasi jismani dan rohani. Saya kira sangat bisa. Jadi Ramadan mengandung aspek terapi dan healing. Saya kira untuk pemakai. Oke. Wah, menarik sekali Pak Isep. Memang ini juga nampaknya jadi PR kita bersama ya. Betapa kemudian
narkoba bentuknya sudah berbagai macam. Ya. Tadi sempat disinggung juga begitu ya, lewat cairan inilah apalah segala macam gitu. Dan akan selalu bermetamorfosa mengikuti betul mengikuti perkembangan zaman begitu. Dan ya betul tadi ya, dia tidak melihat kondisi sekarang sedang apa gitu. Ya. Sedang bagaimana, ternyata memang terus ada. Nah, Pak Isep, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement untuk Oke. Pertama, narkoba itu tidak bisa diperangi hanya oleh aparat. Aparat kita terbatas kok, baik kepolisian, tentara maupun BNN sendiri. Jadi menurut saya narkoba ini harus menggerakkan secara total dari masyarakat gitu. Makanya lembaga-lembaga yang peduli itu harus peduli kepada lingkungan dan kampung untuk membentuk misalnya desa tahan narkoba, kampung tahan narkoba. Karena banyak kampung-kampung yang memang mereka itu prajurit narkoba, dari bandarnya, dari pengedarnya, dari pemakainya, maka disebut kampung narkoba. Kemana ini larinya? Ke pedesaan-pedesaan yang masih awam tentang itu. Jadi apa yang disebut dengan perang semesta terhadap narkoba ini tidak bisa dengan aparat, harus kepedulian semua. Yang kedua, lembaga-lembaga akademik ini harus peduli. Karena kan hanya melalui edukasi nanti masyarakat itu. Barang ini kan terus menyebar dengan berbagai modus. Hanya kecerdasan masyarakat yang bisa menolak itu. Kecerdasan harus melalui pendidikan. Pendidikan harus melalui lembaga baik formal maupun non formal. Maka sektor pendidikan ini akan menjadi soko guru untuk bagaimana mencerdaskan dan memberi wawasan kepada masyarakat. Itu sebab mohon maaf, mungkin secara nasional UIN Bandung lah yang menjadi pelopor sampai jadi ada mata kuliah penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba. Itu Pak sebetulnya. Nah, sayang sekali ini tidak banyak gitu ya yang peduli. Hanya mungkin jadi mata kuliah muatan lokal, hanya mata kuliah pilihan. Padahal menurut saya dari segi karir juga bisa, Pak. Karena kawan-kawan yang ahli di situ, itu kan butuh kita itu untuk volunteer, butuh untuk konselor. Konselor narkoba itu yang disebut dengan addictive counselor, itu mahal, Pak. Dan itu ada lembaga pendidikannya. Kalau itu bisa, kawan-kawan bisa magang internasional dong. Karena narkoba tidak akan habis sampai yaumil kiamah. Jadi panti-panti rehab sekarang itu kan ada keengganan mereka untuk masuk ke panti rehab. Kecuali kepaksa ketangkep gitu ya. Ketangkap sama BNN, serahin ke RSKO. RSKO kerjasama dengan lembaga apa gitu kan. Tapi kan itu gunung es. Gunung es. Nah, yang harus digalakan itu adalah rehabilitasi keluarga. Siapa di situ expertnya? Kalau bukan orang-orang akademisi. Jadi di situ saya tetap mengkampanyekan bagaimana kampus itu peduli dong. Di kita ada jurusan bimbingan konseling, ada jurusan tasawuf psikoterapi, ada jurusan di psikologi. Kenapa mereka tidak masuk ke ranah-ranah ini untuk mempersiapkan volunteer-volunteer, penyuluh, Pak, ya penerang, terapis, nah, di pesantren-pesantren. Nah, itu juga saya kira bisa kolaborasi dengan kita. Yang berikutnya, jangan lengah. Karena narkoba bisa menyerang siapapun, tak peduli anak jenderal, kopral, anak kiai. Pesantren saja bisa jadi sarang narkoba kalau tidak diberi pendidikan. Makanya saya kan ada program, meskipun sekarang agak terhenti ya karena COVID ini, untuk penyuluhan ke pesantren-pesantren. Jadi di pesantren itu kita training lurah-lurah santri untuk mendetek. Kenapa pesantren ya? Mohon maaf, dulu ada residen anak binaan saya di Jakarta. Lama kita nggak ketemu karena sudah drug free. Tiba-tiba pas pulang ketemu di jalan. Dia langsung masih ingat saya. Pak Isep, masih ingat saya? Saya bilang, kamu pernah di RSKO ya? Pernah dirawat di tempat saya? Karena dulu kita punya tempat. Iya Pak, sekarang gimana? Aduh Pak, saya tetap masih pakai. Oke, tapi sekarang Pak saya di pesantren. Syukur sih di pesantren mah. Cager lain. Bukan Pak, justru saya pakai di pesantren itu aman. Beleguk sih ya. Ya karena kagak ada yang tahu Pak. Gila. Saya tanya, di mana pesantrennya? Di daerah Tasik Pak. Sampai saya kejar itu. Sampai pesantren itu saya beritahu. Saya kursus santrinya saya bilang. Karena di sini sudah ada predator. Kalau ada seorang pemakai masuk ke wilayah santri, tunggu tanggal mainnya. 2 bulan, 3 bulan, pasti ada lingkarannya. Ada yang mengikuti nanti.
Aduh, ngeri, Pak. Baik. Ya saya nggak berhenti dari tadi merinding nih mendengarkan bagaimana kemudian apa namanya tuh narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan ini sudah sedemikian parahnya begitu, dan perlu memang orang-orang yang care untuk itu. Karena bagaimanapun itu bisa mengembalikan kembali ke kebaikan bangsa lah gitu ya, maksudnya biar kita tuh sehat lagi semuanya begitu ya. Iya, betul. Apalagi saya pernah dengar juga kalau nggak salah dari Bapak yang bahwa ini juga bisa jadi genetis. Oh iya, jadi itu hasil riset ya Pak. Waktu saya sekolah diberi kesempatan pendidikan di luar negeri, jadi ada beberapa jenis narkoba, terutama dari zat adiktif. Zat adiktif misalnya alkohol gitu kan. Ternyata ada riset, reseptor alkohol itu bukan hanya di otak, tapi reseptor alkohol itu ada di seluruh sel tubuh manusia. Makanya ketika seorang mengkonsumsi alkohol, apalagi dia sudah tingkat edik dan hardcore, maka si sel-selnya itu sudah mengandung itu. Itu sebab riset itu sampai mengatakan pemakai alkohol itu hati-hati loh, ini bisa genetik. Saya nggak percaya kalau bukan seorang profesor yang mengatakan. Sampai saya tanya, Prof, maksud kamu gimana? Gini loh, kalau bapaknya pemakai, dia itu sudah genetik turun ke anaknya, meskipun genetiknya itu resesif katanya. Nanti ketika lingkungannya memicu untuk itu, dia bisa jadi pemakai juga, jadi peminum juga. Waduh. Nah, pada saat kita di luar negeri, kita nggak percaya. Lalu kita riset, mohon maaf ya saya sebutin daerahnya, real aja. Di daerah Pantura. Di daerah Pantura, Pak, mohon maaf, minuman keras itu kan menjadi barang sehari-hari. Kayak ganja di Aceh gitu kan. Sebelum ada aturan main lah gitu ya. Lalu kita bisa menemukan, kok generasi anak-anak kecilnya juga kok sudah masuk ke dunia alkohol juga. Dulu saya kira itu karena behavior, Pak. Karena lingkungan. Tapi setelah saya dapat teori itu bisa saya buktikan. Ada satu kesempatan di Singapura saya ketemu dengan beliau. Karena waktu itu kita ada meeting apalah tentang terapi dari kekerasan yang timbul di anak-anak waktu itu. Gara-gara mainan. Ternyata mainan itu bisa membentuk karakter, Pak. Nah, saya ketemu sama beliau. Prof, saya bilang, tesis kamu itu benar. Saya kan ada habitat di tempat saya di Indonesia, itu ada yang begini-begini. It's okay. Lalu saya tanya, lalu gimana cara menghentikannya? Kata dia, unstoppable. Gak bisa dihentikan. Lah, kalau gak bisa dihentikan gimana gue ngedakwahin anak-anak gue? Hanya satu kata dia, potong generasi. Karena dia sudah membawa gen yang resesif. Nah, dia kan dua menyimpulkannya. Satu alkohol, dua yang saya bilang di Aceh, ganja. Ganja juga dia bilang, saya lagi penelitian nih katanya. Ganja juga dimungkinkan itu genetik. Waduh. Memang ganja itu kenapa? Ganja itu muncak orang mah. Dia manggilnya Zen kan sama saya. Zen, lu tahu nggak? Lu kan belajar farmakologi juga. Iya, saya bilang. Kan narkoba itu ada yang upper, ada yang downer. Ada yang bikin merangsang, ada yang bikin teler. Ganja itu dua-duanya lu mesti tahu katanya. Jadi saya bilang gimana cara kerja farmakologinya? Begitu lu makan ganja, 4 hari pertama upper. Makanya orang pemakai ganja dia euforia. Semua orang diajakin apa. Nanti setelah habis tuh masa itu, dia masuk ke fase yang kedua. Downer, dia teler. Kalau sekarang misalnya ekstasi, itu kan upper doang. Kalau sekarang putal, downer. Tapi ganja lu jangan main-main. Saya kan nguleng gitu ya. Kenapa katanya kamu berenung? Enggak, saya bilang di tempat gue itu kan ada yang terkenal. Di mana? Di Aceh lah. Ya gue tahu katanya. Jadi masyarakat di situ gimana? Ya, itu kan jadi bumbu dapur, saya bilang. Gimana? Ya, itu resiko katanya. Ini hasil riset saya yang sedang saya buktikan. Maka jangan main-main dengan dua zat ini katanya. Jangan dianggap enteng. Meskipun itu just having fun. Ya, just having fun. Karena saya bilang di teman-teman saya di Indonesia kayak ke ganja itu kayak karena tembakau, saya bilang. Karena nggak dapat putal, karena nggak dapat ekstasi, karena dapat heroin gitu kan, ya lumayan lah pakai gele-gele wae mah kan gitu, itu mah dianggap hiburan we. Ternyata nggak begitu, kata dia, nggak sesederhana itu. Dan sekarang kan
luar biasa ya pemakaian ganja ini dikampanyekan agar bisa dilegalkan. Ya ini kan harus waspada juga gitu ya dari segi kajian farmakologi. Oke. Baik, ini kalau kita panjang ini jadi akan panjang lagi. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya nih. Iya, ada ujungnya. Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih Iwan Mandala sudah stay tune. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan kalau misalnya memang ini bermanfaat, kenapa tidak untuk di-share. Saya Bigdado Firmansyah undur pamit. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kata yang kiranya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.